Nah, Sung Jinwoo telah bangkit dari kegelapan itu untuk menjadi hunter terkuat sekarang ini. Setelah mengalahkan monster semut hitam di Pulau Jeju Island dan mencapai level 100 yang menemukan kemampuan luar biasa membangkitkan prajurit bayangannya. Saat ia berusaha menguasai kekuatan itu, asap hitam misterius mengelilinginya, menandakan bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kekuatannya. Ketika ketenaran dan tantangan baru datang, Jinwoo bertemu dengan agen misterius dari Amerika dan seorang wanita dengan kemampuan untuk melampaui batasan hunter. Ancaman makin mendekat dan rahasia yang terungkap nih. Jinwoo harus menghadapi kegelapan mengintai tersebut. Sang Shadow Monarch sepertinya akan memainkan plot twist baru. Yo, episode ini bakalan menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga nih, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk unik lainnya, tema Jepang lah atau yang viral di marketplace, semuanya ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek on nih jika kalian merasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi itu gini, kisah ini berlanjut dengan diperlihatkan hunter Jinwoo yang saat ini sudah mengalahkan monster semut hitam di Pulau Jeju Island dan sudah menaikkan level ke 100. Di momen inilah Jinwoo akan mencoba untuk membangkitkan semut hitam yang ia kalahkan untuk menjadikannya prajurit bayangannya. Namun saat ia akan membangkitannya, tiba-tiba Jinwoo dibuat tampak terkejut dengan adanya sebuah asap yang berwarna hitam pekat mengelilinginya. Anehnya, ia tidak merasakan apapun di saat itu nih. Ia mulai memikirkan bahwa asap hitam itu berawal dari skill Shadow Extraction yang ia pakai untuk ngebangkitin monster semut itu. Setelah ia menyadari kini sudah normal, tiba-tiba skillnya itu kini telah berhasil membangkitkan semut tersebut. Betapa senyuman Jinwoo itu melihat pasukan barunya yang memancarkan sebuah aura berwarna biru hingga ia langsung tunduk kepada Jinwoo. Nah, hal ini sama seperti Igris kala itu. Saat itulah Jinwoo langsung memberikannya nama yang bernama Beru. Sang raja semut itu akhirnya dinamakan seperti itu. Ini berhasil menyelesaikan raid Jeju di tempat tersebut. Keributan di negara Korea Selatan bahkan sampai seluruh dunia melihat bahwa Jinwoo bertarung melawan monster semut ini. Kini Jinwoo makin terkenal. Orang-orang mulai membicarakan tentang raid karena mereka itu tertarik dengan topik tersebut hingga nama The Hunter Sang Jinwoo itu selalu disebut-sebutkan di seluruh dunia. Akan tetapi ada seseorang yang mengorbankan nyawanya, yaitu Hunter Min Bunggu sendiri itu. Hingga di momen epic ini nih, baik Yunho dengan sedihnya berkata kepada Jinwoo, "Aku yakin kalau hanya ada satu pahlawan dan dia tidak akan bisa menghentikan perang tanpa bantuan orang lain. Tapi aku mulai berpikir kalau pemikiranku ini mungkin salah, karena dirimu lah yang menghentikan kisah tragis ini. Terima kasih." Namun di sisi lain, Chae Jenny yang melihat Jinwoo dari belakang, tiba-tiba Jinwoo langsung menoleh melihat Chae Jenny kembali. Hingga di momen itu, sontak non Chae Jenny itu dibuat salting loh. Setelah itu Jinwoo menemui ketua Gokun Hya untuk memberitahukan bahwa dirinya akan membuat guild master tersebut. Mendengarkan hal itu, sontak ketua Gokun Hya itu langsung memberitahukan kepada Jinwoo bahwa kalau orang dengan lisensi Hunter Rank S tidak perlu untuk membuat surat izin untuk membuat guild masternya itu. Jinwoo hanyalah membutuhkan asosiasi saja. Asosiasilah yang akan mengurusnya. Mendengarkan perkataan Jinwoo tersebut tuh, ia membalas, "Baiklah, aku harus menggunakan kesempatan itu melajari keuntungan dari Hunter Rank S sendiri." Setelah selesai membicarakan hal itu, Jinwoo akan segera pulang. Tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang dan langsung mengenalkan dirinya bahwa namanya adalah Adam White, agen senior dari birokrat Hunter Amerika. Hingga di sini ia langsung memberikannya sebuah kertas nih, mengatakan bahwa dirinya sudah pergi ke kantor Jinwoo. Akan tetapi dirinya kesulitan untuk bisa menemui ya. Nah, mendengar hal itu, sontak Jinwoo pun mengingat apakah Adam ini yang Jinwoo bicarakan waktu itu adalah mengatakan, "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" Adam pun menjawab bahwa ada suatu informasi yang ingin ia sampaikan kepada Jinwoo. Mungkin tidak pernah mendengar tentang informasi ini, bahkan dari negara apapun, institusi yang ada kecuali kami. Mendengar hal itu, sontak Jinwoo dibuat terlalu bingung dan menanyakan kembali, "Kenapa kau ingin memberikan informasi seperti itu?" Agen Adam pun memberitahukan bahwa informasi ini adalah kasus yang langka dan sebenarnya hanya dia sendiri yang dikirim untuk menemui Jinwoo itu. Ketika wakil direktur itu menyaksikan Anda bertarung di Pulau Jeju Island, dibuat sangat merasa tersentuh nih oleh Anda itu sendiri. Jadi wakil ketua yang akan menjelaskan nanti
Jadi wakil ketua lah yang akan menjelaskannya nanti. Namun Jinwo mengabaikannya dan berkata, aku tidak percaya apakah informasi benar atau tidak, nanti akan kuhubungi lagi jika aku sudah pikiran matang-matang. Akan tetapi setelah Jinwo mendengarkan perkataan dari Adam tersebut dalam bernegosiasi, ya harusnya semakin bagus kartumu dan akan semakin baik pula untuk dipamerkan. Mendengarkan hal itu sontak Jinwo dibuat sangat kaget nih, seakan-akan ia memikirkan dengan sebuah upgrader yang merupakan kemampuan yang bisa meningkatkan kekuatan para hunter. Setelah pertemuan itu mereka pun langsung memperkenalkan diri mereka, kemudian berbicara dimulai dengan wakil direktur Mikhail itu. Ia langsung memberikan sebuah berkas imigrasi ke Amerika. Di sini ia memberitahukan kalau seseorang ingin pindah ke Amerika, mereka membutuhkan waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk menjadi rakyat Amerika. Tapi kalau Jinwo hanya beberapa detik saja. Jika Jinwo mau, Jinwo hanya bisa menjadi rakyat Amerika. Dengan cepat mendengarkan hal itu, sontak Jinwo pun merasa sangat kesal kan, karena ia ingin mengetahui seorang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain. Hingga Jinwo pun bertanya, apakah itu benar-benar bisa? Mikhail yang mendengarkan itu kemudian beritahukan kepada Jinwo bahwa orang itu ada di sini. Ia menyuruh Adam untuk memanggilnya. Setelah itulah orang ini keluar. Betapa terkejutnya Jinwo saat itu melihat orang tersebut menyadari hal itu. Mel pun kembali memberitahukan kepada Jinwo dengan diiringi sebuah senyuman. Orang ini adalah satu-satunya di bumi yang bisa meningkatkan kemampuan para hunter lain yang bisa melebihi batasnya. Beliau adalah Nyonya Selner. Jinwo yang menatapnya dengan tajam kemudian berkata dalam hatinya, dia memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Hingga disinilah Nyonya Selner itu langsung kembali menatap Jinwo dan beritahukan kepada Jinwo bahwa semua hunter memiliki batasannya secara masing-masing ya. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Jadi selama Jinwo tidak dibangkitkan ulang nih, Jinwo tidak akan pernah bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jinwo pun bertanya kembali, jadi Nyonya Selner, dia menjawab, aku punya kemampuan untuk membantu hunter lain melampaui batasan itu. Aku juga bisa meningkatkan dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Adapun di sini membenarkan kembali ya perkataan dari Nyonya Selner itu bahwa apa yang dikatanya itu benar. Akan tetapi ketika menggunakan kekuatannya, dia itu harus beristirahat dengan waktu yang sangat lama. Jadi hanya beberapa hunter saja yang bisa dipilih setiap tahunnya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, mendengarkan hal itu, Jinwo pun sempat bertanya, seberapa banyak peningkatan tersebut? Nyonya Selner itu menjawab, tergantung dari orangnya. Tetapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka merasakan peningkatan 20 hingga 30%. Di sini Jinwo seketika kembali dibuat terkejut nih, tidak percaya kalau Jinwo paham dengan tujuan hunter Hwang Dongsu yang ingin pindah ke Amerika. Karena bisa jadi Dongsu itu tergiur dengan tawaran ini ya. Bahkan bisa jadi ya, dengan semua hunter mungkin bisa tergiur setelah itu nih. Adam ingin menawarkan lagi pada Jinwo, jika ia menjadi hunter Amerika Serikat itu, mereka akan memprioritaskan Jinwo untuk mendapatkan keuntungan tersebut dan mereka akan memasukkan Jinwo ke guild yang Jinwo inginkan. Tapi secara tiba-tiba Nyonya Selner memegang tangan Jinwo dan menyuruh Jinwo untuk menatapnya. Disinilah Mikhail yang melihatnya itu pun berkata dalam hatinya, bagus, dia sudah terjebak dari tadi. Dia terlihat tenang, tapi setelah dia melewati tahap pertama pasti akan menghubungi kita lagi di Red Pulau Jeju saja. Ia telah menyelesaikan dengan mengulangi kemampuannya yang tidak pernah diketahui. Aku jadi penasaran di mana batasan miliknya. Namun secara tiba-tiba Nyonya Selner terlihat tidak bisa mengontrol dirinya dan dalam kekuatan Jinwo itu seketika dikelilingi dengan sebuah aura yang sangat mengerikan. Aura tersebut menakuti Nyonya Selner yang menyadari hal itu sontak dirinya dibuat sangat ketakutan hingga dia tak bisa berbicara lagi loh. Kemudian di momen itu terjadi kericuhan dari bawahan Adam yang ingin menembak Jinwo. Di sisi lain Adam terlihat sangat panik melihat Nyonya Selner lalu bertanya, apa yang terjadi? Ia mengabaikannya. Akan tetapi saat melihat Jinwo, ia dibuat sangat ketakutan hingga merinding. Seketika itu ia mengeluarkan air tetesan keringat dan kekuatannya itu momen seperti itulah yang akan menarik ke depannya. Nah, ia yang panik itu menyuruh Jinwo untuk pergi dan beritahukan bahwa Nyonya Selner saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Nyonya Selner setelah mengetahui hal itu pun memberitahukan kepada Mikhail dan Adam bahwa Jinwo adalah sang raja kegelapan yang tidak memiliki batasan tersebut. Di sisi lain, ketua Gokun Hee yang masih memikirkan dengan pengorbanan hunter Min Binggui tersebut tuh di sini tiba-tiba telepon masuk nih. Seseorang beritahukan kepada Gokun Hee bahwa ada Dungeon Gate Rank D yang muncul di tengah jalan. Setelah ia menyadari Jinwo membuka kantor guildnya, disitulah ia akan menyuruh Jinwo menyelesaikannya kembali. Sisi Jinwo yang masih memikirkan hal yang baru saja terjadi mengenai Nyonya Selner itu berkata dalam hatinya, apa yang dilihat Nyonya Selner tadi sampai ia sangat ketakutan. Menyadari hal itu, mungkin Nyonya Selner tidak ingin menemuiku lagi. Itu bertepatan dengan Jinwo yang tiba-tiba ditelepon oleh ketua Gokun Hee untuk memberitahukannya bahwa adanya Gate Rank B yang muncul di tengah jalan. Namun setelah Jinwo akan segera masuki dungeon itu, seketika ia dihadang oleh seorang pengawas dan mengatakan, kau tidak boleh masuk dalam gates tanpa adanya sebuah perizinan, bahkan jika dirimu adalah hunter rank S. Kau tidak
tidak akan masuk pembarangan tanpa adanya izin dari ketua Go Gun-hee. Mendengar itu, sontak Jinwoo pun langsung menelpon ketua Go Gun-hee di hadapannya dirinya sambil menunjukkan HP-nya. Berkata ketua Go Gun-hee seseorang yang tidak bisa kau abaikan. Mendengar itu, sontak ia pun langsung dibuat ketakutan hingga kena mental setelah Jinwoo akan diberikan izin bebas masuk ke sana dalam dungeon itu sendiri. Ketika semua orang kembali dibuat terkejut ketika melihat dungeon yang Jinwoo masuki berubah menjadi merah. Di sisi lain, Jinwoo yang sudah di dalam dungeon saat ini mengatakan, aku harus bisa memaksakan diriku. Seketika ia mengingat perkataan dari ibunya, kita tidak bisa merubah fakta. Kalau kau sudah mau dibangkitkan, apalagi rankmu adalah rank S, kau bisa menyelamatkan banyak nyawa seperti ayahmu. Sebelum ayahmu itu juga menjadi seorang hunter, dia dunia adalah pemadam kebakaran. Aku jatuh cinta kepadanya ketika aku melihat dia dengan gagahnya itu menyelamatkan semua orang. Jadi jangan terlalu memaksakan dirimu sendiri, Jinwoo. Setelah mengingat perkataan yang begitu lembut dari ibunya itu, Jinwoo pun kini dibuat agak lega ya, dan ibunya sekarang itu tidak akan melarang Jinwoo lagi. Namun tiba-tiba ia langsung saja membangkitkan pasukan prajurit bayangannya. Pertarungan pun dimulai dengan pasukan Jinwoo yang langsung menyerang monster itu, dan saat itulah melihat prajurit bayangannya sedang bertarung lagi, Jinwoo kembali berkata dalam hatinya, hunter dilahirkan untuk memburu dan juga memusnahkan musuh. Nah, di sini ada informasi lain bahwa hunter bukanlah monster saja. Hunter tetaplah harus berhati-hati supaya para hunter lain tidak bisa diburu juga, karena posisi tersebut berubah kapanpun saja. Hunter tingkat atas tidak boleh lengah sedikit pun, bahkan kalau ada ratusan bahkan ribuan buruan memburu ya tidak akan pernah berakhir saja di sana. Tidak akan seorang pun yang ingin menghentikan memburunya tersebut, dan ini merupakan salah satu kengeriannya. Kembali ke sisi lain dengan memperlihatkan seorang hunter yang didatangi oleh Frost Monarch tersebut. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba Youngmoon itu muncul di belakang Frost Monarch untuk memberitahukan informasi tentang wilayah di bagian timur. Mendengar hal itu, Frost Monarch itu bertanya kembali, bukankah yang kau maksud itu adalah tempat di mana Shadow Monarch itu berada? Bukankah kau bilang bahwa kau akan mengawasi tempat itu, Youngmoon? Nah, di sini dia memberitahukannya kembali nih bahwa tempat itu akan diambil alih. Walaupun ada Shadow Monarch di sana ya, ia tidak akan menjadi masalah selama ahli strategi kita tetap menjalankan rencananya. Ada satu hal lagi yang menarik sudah dipastikan kalau The Greatest Fragment of Brilliant Light itu ada di sini. Setelah mereka membicarakan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang mungkin memiliki sebuah Fragment of Brilliant Light itu, dan ternyata orang tersebut adalah ayah dari Sung Jinwoo loh nakama. Itu luar biasa plot twistnya. Aura kekuatan di hadapan mereka setelah dengan perkataan itu pun menyadari kalau wilayah kecil di bagian timur itu adalah Korea. Sontak ia pun menghentikan rencana ini dari mereka, dan secara tiba-tiba ayah Jinwoo ketika itu langsung menyerangnya. Ia tidak akan membiarkannya untuk kabur begitu saja nih. Serangan tersebut dengan mudahnya Frost menangkisnya dengan sebuah kekuatan sihir yang memunculkan dengan adanya es batu di layaknya tersebut itu. Sepertinya kekuatan sihir milik Tos itu hingga membuat ayah Jinwoo yang menyerangnya kini dibuat sangat terkejut. Seketika langsung memancarkan letusan yang sangat mengerikan. Di sini pertempuran terjadi sangat sengit. Kembali ke sisi Jinwoo nakama, saat ini didatangi oleh bos monster yang terbentuk seperti hero di Mobile Legends, yaitu Host itu. Disinilah ia berkata, bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kau juga mengerti bahasa kami. Namun sudah berakhir, saudaraku. Nah, di sini dia sudah tidak sabar untuk membantainya ya. Mendengar hal lucu itu, seketika Jinwoo langsung menyuruh pasukan bayangannya bersembunyi untuk kembali lagi keluar dan membawa para mayat monster dan dari saudara hingga bertarung tersebut. Di sini pertarungan benar-benar luar biasa. Menyuruh pasukan prajurit bayangannya untuk langsung menyerang. Iron yang sedang bertarung itu menggunakan senjata kapaknya melancarkan serangan yang berupa sebuah hantaman mengerikan. Namun saat Jinwoo kini akan diserang, dua monster sekaligus secara tiba-tiba Tang langsung muncul di belakang Jinwoo dan meloncatnya dan langsung melancarkan serangan tersebut. Di sisi Igris dan Beru ia melancarkan serangan kepada bos monster itu. Secara bersamaan hingga di momen itu mereka berhasil menebas satu tangan dari monster tersebut. Dan di sisi lain, Tos yang akan menggunakan skill Hymn of Giant itu akan tetapi tidak ia jadikan ya. Itu menggantikannya dengan skill Reverse Gravity untuk membuat bos monster tertunduk kepada Jinwoo. Jinwoo mengatakan sesuatu kepada bos tersebut. Ini akan menjadi tidak terlalu sakit jika kau mau menjawab pertanyaanku. Namun dengan tatapan dari Jinwoo saja, monster itu tiba-tiba sudah terbunuh. Setelah itu Jinwoo mendapatkan sebuah kunci Cursed Random Box itu. Hingga di sini nih Jinwoo diberitahu bahwa kunci tersebut menunjukkan ke Kartenon Temple. Disinilah sistem akan cuma membawa Jinwoo kembali lagi dalam dungeon ganda tersebut, yang mana tempat itu adalah tempat saat Jinwoo mulai untuk bertarung dan berlatih di skala itu. Nah, itulah yang menarik. Dia berkata, aku pasti akan datang setelah Jinwoo menyelesaikan dungeon Red Bee tersebut. Nah, di sini dia pergi ke kantor lagi ya untuk memberikan Yu Jinwoo sebuah kristal tingkat tinggi. Melihat itu, sontak Jinwoo pun sangat dibuat bahagia ya, lalu berkata, menakjubkan. Di sini itu tidak perlu khawatir ya dengan gaji bawahan hingga ya di sini mereka
sepakat dengan nama guildnya itu bernama Guild Solo Play. Namun tiba-tiba ia mendengarkan ketukan pintu seseorang yang akan datang. Tepat saat mereka membuka pintunya, betapa terkejutnya Jinho dan Jinwo saat melihat orang itu adalah Hunter Rank S Chai Hae-in. Hingga di momen itulah Chai Hae-in mengatakan bahwa dirinya ingin bergabung ke guild Jinwo itu dan Jinho. Mendengar hal itu ya, itu sontak Jinwo pun dibuat agak bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian Jinwo bertanya kepada Chai Hae-in, apakah Cho Jong-in mengusirmu atau ketua Gokunhi yang memintamu ke sini? Ia pun menjawab, tidak, aku cuma ingin bergabung dengan guildmu saja. Nah, ketika Chai Hae-in mendengarkan perkataan dari Jinwo mengenai nama guildnya adalah Solo Play, betapa terkejutnya dirinya dan langsung mengatakan, aku dan wakilku memilih untuk memakai nama itu dulu. Hingga di sini Jinho pun seketika mewarai Jinwo karena ia belum setuju dengan nama guildnya tersebut yang bernama Solo Play. Jinwo yang terlihat bingung kemudian berkata, kira-kira kau setuju karena tidak mengatakan apapun? Jinwo pun dibuat kembali bingung bahwa kenapa Jinho tidak menerima nama yang Jinwo putuskan. Hingga di momen ini ketika Jinwo melihat Chai Hae-in dengan ekspresinya agak malu, Jinwo kembali berkata dalam benaknya detak jantungnya napas. Dari ekspresinya itu dia mencoba untuk tetap tenang ya, tapi tidak bisa membohongi tersebut. Kenapa dia sangat ingin bergabung ke guild Go? Setelah itu Jinwo mengatakan kepada Nona Chai Hae-in bahwa sejauh yang ia tahu kurang lebih dari 2 tahun sejak kebangkitan Hunter Chai tersebut ya, seharusnya kontrak Chai Hae-in dengan Guild Hunter itu belumlah berakhir. Namun Chai Hae-in sudah memutuskan untuk membayar pelanggarannya menggunakan uang di kontrak tersebut. Nah, di sini ia berkata dalam hati dia benar-benar ingin bergabung sampai harus membayar uang pelanggaran tersebut. Kontrak yang kemudian Jinwo menjelaskan kepada bahwa guildnya tidak bisa membuat kontrak dengan Hunter yang tinggi seperti Nona Chai Hae-in. Kemudian Nona Chai itu menjawab bahwa itu tidak perlu penting baginya sendiri. Tidak ada masalah jika dirinya tanpa harus dikontrak sekalipun. Hingga di momen ini Jinwo seketika langsung menanyakan Nona Chai Hae-in, kenapa kau sangat ingin bergabung dalam guildku itu? Tidak ada keuntungannya sama sekali loh jika kau bergabung dengan guild ini. Nah, mendengarkan hal itu sontak Hunter Chai Hae-in itu dibuat bingung. Gimana caranya dirinya akan menjelaskan? Dia memberitahukan kepada Jinwo tentang pertemuan dirinya bersama saat di dalam dungeon itu. Tidak mencium bau busuk di badannya melainkan bau wangi hingga membuat dirinya tertarik. Mungkin Jinwo menganggap dirinya sebagai orang gila ya. Jadi jika dia mengatakan kepada Jinwo tersebut, dia mulai dengan kecurigaan bahwa saat bilang diriku sendiri untuk khawatir itu, di saat dia juga memperdulikannya, satu-satunya cahaya dan juga harapan Chai Hae-in itu sebenarnya ada pada Sung Jinwo. Itulah yang menarik dan apa yang dikatakan oleh Chai Hae-in tersebut itu memanglah dari perasaan hatinya. Tetapi di sini sesuatu terjadi. Nah, Chai Hae-in menjawab dengan sebuah perkataan kenyamanan itu. Nah, mendengarkan hal itu, sontak Jinwo itu mengerti dugaan kenapa Non Chai Hae-in itu setelah melihat itu sangat sulit ya. Di momen itulah Jinwo memberikan Nona Chai Hae-in sebuah tes masuk ke dalam guild masternya. Setelah mendengar perkataan itu, seketika Hunter Chai Hae-in dibuat terkejut. Kemudian bertanya, tes macam apa ini? Apakah itu kegiatan atau hanya kebanggaan saja? Nah, ceritanya kita selesaikan sampai di sini dulu. Nah, episode-episode ke depan bakalan lebih menarik lagi nakama. Kalau mau disimpulkan, perjalanan Sung Jinwo Hunter yang telah mencapai level 100 setelah mengalahkan monster semut hitam di Pulau Jeju, kemampuan uniknya itu berhasil membangkitkan semut yang dikalahkannya sebagai prajurit bayangan terkuatnya sekarang ini sebelum adanya Grandmaster Belion. Baru itu mengesankan. Namun sekarang ini dengan keadaan Amerika Serikat dan juga ketertarikan kepada Hunter Korea Sung Jinwo sendiri itu, ditambah lagi dia membangun guild masternya itu ya, kehadiran Chai Hae-in menjadi cerita baru lagi untuk kisah hidup Sung Jinwo ke depannya. Jadi solo leveling ke depannya bakalan lebih seru lagi nakama. Nah, kalian sendiri gimana? Sepakat tentang semua pembahasan ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan ditanyakan, silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again.